Hai sahabat bida, salam jajuan. Nanda bapak turara senina amin japi kamringan ibas kini jajahan. Harus baik kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah amin. Ini sahabat bida saatnya kita mau menanam pare. Jadi karena ayam kita ada itu 6 ekor. Walaupun 6 ekor sahabat bida, kalau udah main ceker menceker dia itu habis juga lama-lama ya sahabat bida. Jadi di sini karena ada jaring kita itu semalam kan bekas cincang-cincangi orang, jadi bekas cincang-cincang ini jadi udah manfaatkan untuk seperti untuk pelindung pare kita ya sahabat Buddha. Jadi di sini kan ini bekas potong-potongan seperti ini Biuda akan gunakan untuk pelindung pare kita ya. Kalau di pagar pun kayak gini jaringnya udah putus-putus seperti ini sahabat Buddha karena bekas cincangan orang itu semalam ya. Jadi Bi udah gunakan, inilah kita manfaatkan seperti ini Bi udah buat ya. Nah ini kan sudah putus-putus. Kita tutupkan seperti ini ya sobat Buddha. Tengok ini ya, pohon buah naga kita semalam aja pun dicekeri ayam kita ya, 6 ekor. Mungkin bibitnya pun kurang bagus ya sahabatku. Nah sekarang Bi Uda sudah siap buat dia sobat Uda, sudah nanti kita tinggal nanam ya. Seperti ini dia sudah siap. Ini semalam kan pupuk kandang tidak ada, jadi kita gunakan pupuk kompos ya, atau sisa-sisa bakaran sampah seperti itu ya. Kayu-kayu yang sudah lapuk itu yang kita masukin ke dalam sobat Uda, karena susah kali udah cari tai ayam di sini. Jadi kita hari ini penanaman parenya tidak menggunakan pupuk kandang. Jadi mudah-mudahan nanti tumbuh subur ya sobat Uda. Yang penting kita berusaha ya. Nah seperti itu dia penampakan. Nah ini dia ya. Kita sudah pasang semua ke sana. Oke. Udah seperti itu dia. Jadi nanti kita tinggal nanam. Di sini hujannya cuman gerimis-gerimis, tidak deras ya. Ini udah masak-masak ya. Seperti ini dia. Belum masak, belum kita petik pun kalau udah sekuning dia seperti ini jatuh sendiri dia ini sahabat Buddha. Tahu nggak sahabat Buddha, semalam Bi udah kan pulang ngelayat kan. Sampai di pundur rumah Bi udah nangis terus. Kenapa? Karena kan anaknya kan 3 ya sahabat Buddha, paling kecil seperti Natasha. Jadi seumuran juga dengan Menda ya yang tua. Sedih, kenapa saya sedih sahabat Buddha?
Karena pas dikebumikan mamanya itu dia nangis ya, nggak boleh kan dikebumikan gitu. Nangis dia terus gitu sama. Jangan dikubur mamaku katanya sama Yuda. Jadi gimana ya perasaan kita ya sebagai ibu. Sedih saya sama Yuda gini, terbayang kalau ya mudah-mudahan kita dijauhkan segala dari kematian muda kita ya Yuda, karena ya kita berdoa tapi ya yang maha kuasa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, kematian kita ya. Jadi sedih Bi udah ya, sampai tadi malam gak bisa tidur seperti itu sudah. Nggak terbayang aku ya udah anakku gitu. Sanda ya. Pokoknya kalau kita seorang mama ini kan gitu ya. Gimana gitu. Jadi dia pun pas pula itu kuburannya dekat pula dengan kuburan makam bapak ya, Bolang Ngiting ya sampai. Saya melihat gimana aku aja udah mama kehilangan orang tua kita. Sampai sekarang udah masih terbayang-bayang meneteskan air mata juga ya. Apalagi masih kecil gitu ya, sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, seorang orang tua ya. Bagaimanapun saudara, kasih sayangnya besarnya, kasih sayang kepada anak sekecil itu, kalau anak ini pasti diutamakannya orang tuanya gitu. Jadi saya sedih ya saudara, udah sampai curhat pula gitu. Jadi sampai di rumah pun udah nangis gitu. Tadi malam tidur anak-anak saya menangis juga saya udah. Itu kakak mendiang itu meninggal, dia kena kanker otak ya. Karena memang dia sering mengalami, katanya sering sakit kepala gitu, sakit kepala ternyata diperiksakan di itu kanker otak, sampai udah kanker otak ya. Kasih sedih ya sebab bila lihat anak-anak seperti itu. Sumuran lagi, 3 lagi, yang nomor 2 pun sumuran pula dengan sama juga sama si J ya. Jadi ini udah mau ngambil markisah. Kak Wati suka ini ya, kalau Kak Wati suka markisah ini, jadi kita ambil. Jaring kita pun sudah siap kita pasangi, nanti kita tinggal nanam. Karena kalau sekarang yang kita nanam panas sekali sahabat udah. Banyak kali terus buahnya ini sampai udah. Padahal setiap ada keluarga saudara datang udah bagi-bagi nih ya, banyak ya. Aku memang nggak bisa lihat anak kecil menangis seperti itu sih Bang. Iya, jadi terpikiran aku terus. Jangan dikubur mamaku kata gitu. Pas lagi penaburan tanah itu pertama itu sebab beda nampaknya ditutup itu kan, ditaburi tanah itu dia menjerit sekali itu. Tapi kata saudara-saudaranya memang harus diperlihatkan sama dia supaya nanti udah tahu mamanya nanti dikubur gitu. Kalau nggak nanti nampak dia akan nanti kecari-carian gitu. Jadi memang namanya kita udah rame ya, jadi banyak pendapat, apalagi saudaranya situ banyak pendapat yang begini yang begitu. Jadi akhirnya dibawa ikut ke kuburan anaknya itu biar nampaknya mamanya dikuburkan. Aku ya sampai nggak ada orang di situ, nggak menangis, nggak menjerit melihat anaknya ini gitu. Padahal udah sering juga melihat orang pergi ngelayat ya, tapi kali ini memang nggak tahu lagi, hancur sekali hati lihat ya sebab udah. Nggak terbayang aku sama udah nggak terbayang. Kalau tangisan seorang laki-laki ini sahabat udah cuma sebentar aja nya. Cuman apa kalau kita mati yang perempuan kan cuma sebentarnya. Udah lihat semua itu kan, kalau istrinya mati yang udah yang sudah lihat paling 2 bulan aja udah dikubur istrinya itu, besoknya udah cari perempuan lain, udah cari lubang. Itu dia. Kalau anak-anak ini kan nggak sama beda, itu yang kita buat nangis ya. Kalau istrinya meninggal itu kebanyakan paling 2 bulan, kadang nggak sampai pun 2 bulan udah cari ke sana perempuan. Mana cuman sebentar aja tangisannya kalau laki-laki ini. Besok udah cari perempuan yang lain, apapun jadi ya, yang penting perempuan kan gitu.
Tapi kalau anak-anak ini apalah, paling terus ibunya terus yang diingat. Tapi ya semalam sampai beda saya tidak buatkan videonya ya, takut nanti kan melihat semua orang menangis kan nggak mungkin. Saya pun memang nggak terpikir ya, saya pun merasa sedih, nggak terpikir lagi buatkan video ya. Namanya juga itu keluarga, bukan keluarga Biuda. Kalau keluarga pun bisa lah tadi Biuda video kayak, tapi kan bukan keluarga dekat Biuda, jadi nggak berani lah ya kan, kita pun menjaga privasi keluarga mereka gitu. Tapi sampai sekarang Biuda ini merasa lemas gitu, sedih, sambil kerja pun teringat mau nggak ya makan anaknya itu gitu saudara. Nah ini udah banyak ya saudara, nanti kita antar sama Kak Wacil. Oke ya sahabat Biuda, sampai di sini dulu kegiatan kita di pagi hari ini. Sampai jumpa video berikutnya dari sahabat Biuda, dan terima kasih buat sahabat Biuda semua sudah mendukung kita, mendoakan kita. Semoga sahabat Biuda pun semangat dan selalu bersyukur. Semoga kita dijauhkan kematian muda sahabat Biuda. Kan kita bukan takut mati ya sahabat Biuda, tapi kita doakan supaya kita ya kalau mati pun kita sudah besar lah anak kita gitu ya. Tapi kan kita kan berdoa, tapi kan bukan kita yang mengatur nyawa kita, mati hidup kita bukan kita yang mengatur, tapi Tuhan ya sahabat Biuda. Nah, jadi kita mudah-mudahan kita berdoa gitu. Sedih kali aku lihat anaknya ini sahabat Biuda, sedih kali.